Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayam Iskandar dengan NIM 24650044 dari program studi teknik informatika. Baik. Baik. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang mikrokontroler, mata kuliah mikrokontroler dari dosen Pak Eri Musa. Jadi kita lanjut ke materinya. Oke, yang pertama pengertian mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih inti prosesor CPU, memori RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan mikrokontroler ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin, peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Penggunaan mikrokontroler ini semakin populer karena kemampuan yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun untuk menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Oke, bagian sini adalah berikut adalah diagram blok dan struktur mikrokontroler beserta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. Oke, di sini terdapat CPU, RAM dan ROM memori atau penyimpanan, parallel input dan output port, special function block, oscillator circuit, sama ADC, timer auto counter, interrupt control, dan DIC. Oke, inilah bentuk mikrokontroler. Lanjut. Baik, CPU. Dalam mikrokontroler itu terdapat yang pertama yaitu CPU. CPU adalah otak mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi fetch, menerjemahkannya atau dikode, lalu akhirnya dieksekusi atau execute. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mengkode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. Yang kedua, memori penyimpanan. Fungsi memori di dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikrokontroler biasanya memiliki jumlah RAM dan ROM atau EEPROM dan lain-lainnya, atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program atau source code program. Selanjutnya adalah 3. Port input atau output paralel. Port input atau output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, dan perangkat input-output lainnya ke mikrokontroler. Yang keempat, port serial atau serial port. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara mikrokontroler dan peripheral lainnya seperti port paralel. Oke. Yang kelima, pengatur waktu dan penghitung timer dan counter. Atau timer dan counter. Timer dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari mikrokontroler. Mikrokontroler mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter, pengatur waktu, timer, dan penghitung counter. Menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan menghitung di dalam mikrokontroler. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Yang keenam, analog to digital converter atau pengonversi analog ke digital atau ADC.
Konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor, sedangkan output dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital layar digital pada perangkat pengukuran. Ketujuh, digital to analog converter atau pengonversi digital ke analog, DAC. DAC melakukan operasi pengambilan konversi ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk pengendalian perangkat analog seperti motor DC dan lain sebagainya. Yang kedelapan, kontrol interupsi atau interrupt control. Kontrol interupsi atau interrupt control digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. Interrupt dapat berupa eksternal, diaktifkan dengan menggunakan pin interrupt, atau internal dengan menggunakan instruksi interupsi selama pemrograman. Oke, selanjutnya adalah fungsi blok fungsi khusus, special functioning block. Beberapa microcontroller hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Oke, keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulan atau kelebihan utama dari mikrokontroler adalah mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya, dan mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Oke, sebagian besar pin dapat diprogram melalui pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Mudah mengubah port RAM, ROM, dan input-output tambahan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Kekurangan mikrokontroler yaitu mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Kebanyakan hanya digunakan untuk dalam peralatan-peralatan mikro. Tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja video singkat penjelasan materi pertama tentang mikrokontroler dari saya. Saya Hani Iskandar undur diri. Jika banyak salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.